Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jal innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah salatul maghrib, salatul isya yang Allah muliakan, senantiasa kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu sebuah kebaikan akan menyempurnakan seluruh amal-amal soleh kita. Tapi barangkali sebagian kita ada yang sedang teruji, tetapi juga tetap mengucapkan alhamdulillah, karena di balik ujian, balik musibah pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Untuk itu senantiasa kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Bapak Ibu, materi kemarin sudah sampai kepada motivasi untuk beribadah. Bahkan Rasul sampai menyebutkan yang Rasul sendiri sebagai perawi hadis, karena yang menyampaikan Allah, ya ibna Adam tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghina wa ashudda faqrak wa illa taf'al mala'tu sadraka sughlan walam asudda faqrak. Hai anak Adam, hai manusia, luangkan waktumu, luangkan sebagian finansialmu untuk urusan zakat, luangkan hari-harimu untuk melakukan ibadah haji dan umroh, luangkan sebagian pikiranmu untuk memikirkan saudara kita yang fakir, miskin, yatim piatu, untuk ibadah kepadaku dengan kamu sholat, meluangkan waktumu untuk sholat, dengan kamu sodakoh, infak, korban, akikoh, meluangkan sebagian finansialmu, dengan meluangkan sebagian waktu dan hartamu untuk umroh, untuk haji. Allah sampai menyebutkan amla'u sadraka ghina, akan aku penuhi jiwamu, dadamu dengan kekayaan batin terutama, yaitu ketenangan, tidak susah dalam mengarungi kehidupan, tidak ada rasa takut masa yang akan datang, masa depan kita tidak takut. Sebaliknya, wa illa taf'al, ketika engkau tidak pernah meluangkan waktumu, tidak pernah meluangkan sebagian harta yang kamu miliki untuk sedekah dan sebagainya, tidak pernah meluangkan pikirannya, waktunya untuk saudara kita yang fakir, miskin, yatim piatu, bahkan ibu-ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, akan aku isi dadamu dengan kesibukan yang sifatnya duniawi, sehingga badan menjadi capek, pikiran menjadi pusing, dada menjadi sumpek. Itu belum tentu mendapatkan apa yang kamu cari.
Bahkan Allah menyampaikan walam asudda faqrak, dan tidak akan aku tutupi pintu-pintu kemiskinanmu. Untuk itu intinya marilah kita menyempatkan untuk beribadah dengan aneka ragam bentuk ibadah. Setelah kita melakukan ibadah, tentunya doa kita yang kedua adalah bisa istiqomah. Maka untuk materi malam hari ini kaitannya dengan istiqomah. Bapak Ibu yang kami hormati, istiqomah secara umum banyak diterjemahkan menjadi mudawamatul amal. Ketika sudah bisa melakukan jenis ibadah wajib maupun sunnah, itu terus menerus, walaupun sedikit, terus menerus. Namun banyak hal yang menjadi pembahasan di dalam istiqomah ini. Setidaknya istiqomah itu agar tidak cepat bosan, maka sifatnya tawasud, mengambil tengah-tengah. Agar tidak bosan makan, jangan overload makannya, sedikit-sedikit tapi terus. Agar tidak cepat bosan minumnya sedikit-sedikit terus, sampai urusan pakaian, urusan tempat tinggal juga tidak yang mewah-mewah, karena kalau ketika orang sudah mewah nanti akan kembali kepada titik nol lagi. Demikian juga tentang ibadah. Orang yang semalam suntuk melakukan ibadah, orang menyebutnya sebagai berlebih-lebihan, hulu di dalam ibadah, itu nanti paginya nggak bisa sholat subuh, paginya nggak bisa sholat duha, paginya nggak bisa kerja, paginya nggak bisa silaturahmi dengan saudara kita, paginya tidak bisa memperhatikan saudara kita yang sedang sakit, apalagi sampai ikut mengurusi jenazah apabila sampai tingkatan meninggal. Sudah lagi nggak kuat matanya karena tadi malam semalam suntuk ibadah melulu. Maka sekali lagi ibadah di waktu melakukan ibadah di waktu malam itu ya memang kita bagi malam itu jadi 3. Sebagian untuk keluarga, sebagian untuk diri kita, sebagian untuk Allah. Maka untuk itu sifatnya tawasud, sedang-sedang saja tapi semua dikerjakan. Intinya begitu. Ayasma baina ada'il awamir wastinabil ma'asi. Mengumpulkan antara satu sisi kita melakukan perintah-perintah Allah, dicari ayat-ayat yang kaitan dengan perintah, dicari hadis-hadis kaitan dengan perintah. Tapi sisi lain adalah istinabil ma'asi, berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Maka kalau kita hanya sekedar menjauhi segala macam larangan, segala macam kemungkaran, segala macam kemaksiatan, tapi ketika tidak melakukan yang diperintahkan Allah juga tidak baik. Melaksanakan perintah Allah juga yang dilarang juga dilakukan juga tidak baik. Maka ayasma baina ada'il awamir wastinabil ma'asi, mengumpulkan yang perintah usaha untuk dilakukan, yang larangan berusaha untuk kita tinggalkan. Kemudian bagaimana pendapat para sahabat Nabi ketika ditanya su'ila anil istiqomah. Wa qala Abu Bakar yang senantiasa mendampingi Nabi, apa itu istiqomah ya Abu Bakrin? Wa qala la tusyrik billah. Istiqomah itu ya ketika kamu ibadah tidak ada campur baurnya dengan kesyirikan, terutama 2. Yang pertama sum'ah, yang kedua yaitu agar amal dilihat orang lain, namanya riya. Ketika kita ibadah tidak ingin dilihat orang lain biar viral, ketika kita ibadah biar tidak didengar dengan orang lain agar menjadi viral, padahal hari ini ketika kita nonton TikTok, nonton YouTube, paling banyak orang itu agar viral apa yang dilakukannya. Maka Syekh Sudais ketika berpidato di musim haji sampai mengatakan, perbanyaklah ibadah Anda di samping Ka'bah, kurangilah selfie. Karena begini, baru mau mulai tawaf, selfie dulu. Sampai di Hajar Aswad, bisa ngambung Hajar Aswad, selfie lagi.
Doa di depan multazam, selfie. Doa di belakang makam Ibrahim, selfie. Sampai selesai, yaitu tahallul, selfie juga. Maka sampai saya sudah itu memperhatikan, ya Allah, hari ini ketika apalagi selfie dan langsung siaran, masuk di status, masuk di Instagram, langsung setelah itu langsung juga share lokasi. Wah, lokasi ini tahu, apa yang sedang dilakukan tahu, dengan siapa tahu. Maka kata Abu Bakar, ya ketika kamu sedang ibadah kurangilah, kalau kamu belum bisa total menghilangkan, kurangilah namanya sum'ah dan riya. Ini pendapat Abu Bakar, agar tulus karena Allah saja, sehingga mau dikenal atau tidak, didengar orang lain atau tidak, itu nomor yang kesekian. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tentang Umar bin Khattab? Wa qala Umar bin Khattab, al-istiqamah an tastaqima 'alal amri wa nahyi. Kamu tuh imbang antara perintah dan larangan. Jadi hampir sama dengan di atas. Wa qala Utsman bin Affan, istiqamah ai akhlisul amala. Ikhlaskanlah seluruh amalmu. Berarti sama dengan Abu Bakar. Tinggalkan kesyirikan namanya riya, tinggalkan kesyirikan namanya sum'ah, sehingga ibadah kamu menjadi ikhlas karena Allah. Karena syarat ibadah itu ada dua. Satu ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak belajar hadis, berarti banyak belajar bagaimana ketika Rasul salat, bagaimana ketika Rasul menunaikan ibadah haji, bagaimana Rasul cara silaturahmi, bagaimana Rasul ketika menjamu tamu. Oke. Misalnya ini sebagian saja, mungkin sedikit aja. Suatu saat, ya Aisyah, di belakang ada apa? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya seolah-olah mempunyai sesuatu, padahal sesuatu ya hanya untuk tamunya saja. Makan, lampunya dimatikan, seolah-olah juga membawa piring, tapi ternyata piring itu yang berisi hanya untuk tamu. Artinya apa? Makan bersama tamu itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Bukan tamu disuruh makan kemudian kita sama sekali tidak makan. Hari ini sekali lagi mohon untuk diajari anak-anak, ketika karena ada tamu di depan tapi anak tetap ngamar, tetap pegangannya HP. Sementara untuk ngobrol dengan tamu hanya bapak dan ibu. Jadi untuk silaturahmi menerima tamu hari ini sekali lagi ya, anak cucu kita sudah banyak berkurang. Tolong nanti untuk diingatkan kepada anak cucu kita. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib al-istiqamah ay adaul faraid, melakukan yang wajib-wajib didahulukan, baru yang sunnah-sunnah. Yang terpenting didahulukan, baru yang penting. Maka kalau kita belajar tentang fikih aulawiyat, fikih prioritas, memang paling banyak bercerita tentang amal prioritas itu Ali bin Abi Thalib. Wajib dulu, baru yang sunnah. Yang terpenting dulu, baru yang penting. Diri sendiri dulu, baru keluarga. Keluarga dulu, baru orang lainnya. Akidah dulu, baru ibadah. Ibadah dulu, baru akhlak. Itu memang ada aulawiyatnya, ada prioritasnya. Nah, kita makan juga pakai prioritas. Minum dulu, baru makan. Oke, minum dulu, baru makan. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan al-istiqamah sulukus siratal mustaqim wa yaddinul qayyim. Yang penting kita, kamu, semuanya ya, berjalan di atas jalan Islam itu sama dengan sudah istiqomah. Nah, cuman tuntutannya adalah mudawamah, terus menerus walaupun sedikit. Nah, seperti apa
ciri-ciri ketika orang sudah bisa istiqomah. Min madhahiril istiqomah, yang pertama orang dikatakan istiqomah dalam ibadah apabila ia mujahadatun nafsi, punya kesungguhan secara pribadi, mau dilihat orang atau tidak bersungguh-sungguh, mau dilihat atau tidak waktunya malam hari qiyamul lail tetap bangun untuk tahajud. Inilah karena sebagai bentuk bukti bahwa iman itu tebal, maka sudah mau dilihat atau tidak, berganjar banyak atau sedikit, bahkan sebagian ulama mengatakan mau wajib mau sunnah selama itu perintah saya kerjakan. Tapi kalau Imam Ali memang sedikit berbeda, yang wajib kita dahulukan, yang sunnah nomor 2kan. Tapi ketika orang yang tingkatannya sudah the best imannya, mau wajib mau sunnah bahkan halal, ketika itu perintah saya kerjakan. Baik itu haram atau sekedar makruh, atau bahkan sebaiknya Anda kurangi, selama itu larangan aku tinggalkan. Wah, ini sudah iman yang luar biasa. Maka ciri-ciri orang yang sudah bisa istiqomah ketika ibadah adalah sudah mampu menunjukkan mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh. Wattaqullah mastata'tum. Kalimat mastata'tum tidak diterjemahkan semampunya, tapi seoptimal mungkin. Nek iso ya ngadeg, ora iso ngadeg ya lungguh, ora iso lungguh lagi berbaring. Itu seperti konsepnya sholat orang yang sakit. Usahakan berdiri dulu. Enggak bisa, ya sudah, kalau enggak bisa berdiri kamu duduk. Duduk juga enggak bisa, ya sudah baru kamu berbaring. Jadi pakai tahapan. Ibadah itu pakai tahapan. Yang paling susah berdiri, yang bawahnya duduk, bawahnya lagi berbaring. Berbaring saja susah, ya sudahlah kamu dengan bahasa isyarat kamu sesuai dengan yang kamu mampu, kadang duduk, kadang berdiri, kadang berbaring. Yang kedua, orang dikatakan istiqamah di dalam ibadah, baik itu sholat, sedekah, baca Quran, zikir, dan sebagainya, apabila yang kedua sudah menunjukkan istighal bil ilmi, dia sudah sibuk tiap hari senantiasa menuntut ilmu. Mengapa? Karena takut jangan-jangan ibadahku ini tidak ada dasarnya. Sehingga karena tidak ada dasarnya berarti tidak mutaba'atu Rasul. Karena tidak mutaba'atu Rasul berarti tidak diterima. Akhirnya berusaha terus untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu sebagaimana yang kami sampaikan berkali-kali, tuntutlah ilmu dengan beragam materi dan tuntutlah ilmu dari beragam sumber, narasumber. Jangan materi tertentu, jangan penyampai tertentu, tadi perbanyaklah narasumber, beraneka ragam materi yang kita dapatkan. Ini tentang al-istighol bil ilmi. Mengapa kita senantiasa al-istighol bil ilmi? Ya'rifu huquqallah. Setelah kita bersibuk-sibuk menuntut ilmu, semakin menuntut ilmu, semakin kita mengerti apa hak Allah dan apa hak kita. Jadi seperti keluarga, ketika kita sudah menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya, insya Allah hak kita akan dipenuhi. Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Haqqullah an ta'budallaha wa la tusyriku bi syai'an. Haknya Allah itu, yang itu menjadi kewajiban kamu, adalah kamu beribadah kepada Allah, jangan dicampur dengan kesyirikan sedikit pun. Wa ma haqqul ibad, apa yang kita dapatkan setelah kita beribadah kepada Allah dengan tidak dicampur dengan barang-barang syirik, maka Allah akan memasukkan kita kepada surga dan dijauhkan dari neraka. Allah yu'adzibullahu bisyai'an, Allah tidak akan mengadab.
Ketika Allah tidak akan mengadab berarti pasti masuk surga. Maka kewajiban kita penuhi berarti haknya Allah. Maka kemudian hak kita seolah-olah menjadi kewajiban Allah tapi itu sudah menjadi sebuah kepastian, itu lakukan dulu. Maka semakin kita menuntut ilmu, semakin mengerti tentang haknya Allah. Haknya Allah kaitan dengan waktu berarti sholat. Haknya Allah kaitan dengan harta berarti sedekah. Haknya Allah di bulan Dzulhijjah bagi yang mampu berarti haji. Haknya Allah berkaitan dengan bulan Ramadan berarti puasa. Haknya Allah di malam hari kita melakukan qiyamul laili, itu hak Allah. Apabila kita sudah dipenuhi, apabila kita sudah memenuhi hak Allah, maka kita akan mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak, semakin dalam pengetahuan kita, semakin tahu tentang hak Allah. Yang kedua, semakin dalam pengetahuan kita, semakin mengerti tentang dinul Islam secara komplit sempurna. Ternyata Islam itu tidak susah ya. Islam itu gampang sekali. Dah kamu sholat berdiri, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan tidur. Dah kamu kalau pergi nggak usah 4 rakaat tapi 2 rakaat saja, namanya qashar. Dah kalau kamu bepergian nggak usah duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, jadikan satu duhur dengan asar. Dah seandainya kamu sholat nggak bisa, yang penting takbir dan tasbih sama Fatihah. Itu sudah bagian minimal untuk sholat, itu sudah, yang penting ada takbirnya, ada Fatihahnya, ada tasbihnya, selesai. Yang lain itu hanya menjadi tambahan-tambahan saja. Itu urusan Islam, itu tidak susah. Dengan kita ibadah, kita mengerti siapa Muhammad, siapa Rasulullah, siapa Nabiullah Karim. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah yang beliau dilahirkan kurang lebih sekitar 571 tahun setelah Nabi Isa lahir. Beliau menjadi nabi pada umur yang ke-40. Nabi mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai yang terakhir Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, tidak hanya di Mekah saja tapi sampai di Madinah. Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang yang memperbanyak sujud, sebagaimana kemarin kami sampaikan, ya Rasulullah, hari ini kan aku menemanimu, aku mengambilkan air ketika engkau berwudu, aku mengambilkan keperluanmu ketika engkau mau bepergian. Ya sudah, kalau begitu kau minta apa? Sal, uktika, mintalah akan aku beri. Aku enggak minta duniawi ya Rasulullah. Saya hanya minta satu, murafiquka fil jannah. Aku ingin jadi temanmu juga di surga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya sudah, kalau kamu ingin menjadi temanku di surga, bikathrati sujud, hendaklah kalian juga memperbanyak sujud. Karena Rasul itu sujud, artinya sujud itu berarti sholat. Rasul itu banyak sekali melakukan sholat, karena untuk qiyamul lail bagi Rasul itu wajib, sementara kita hanya sunnah muakkadah. Secara tidak langsung jumlah sholatnya banyak Rasulullah dibanding kita. Kalau kamu pengen aku, ikutilah aku, memperbanyak sholat. Itu pesan Rasul kepada orang yang ingin menjadi temannya di surga. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah panjenengan kula nembe kewala nindakaken salat maghrib, bagian daripada memperbanyak sujud. Insya Allah kita jadi satu dengan Rasulullah. Ini betul-betul menjadi tujuan kita. Dengan kita belajar mengerti hak dan batil, al halal wal haram, as sunnah wal bid'ah. Dengan mengerti hak dan batil, halal dan haram, sunnah dan bid'ah, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan yang hak, menjauhi yang batil. Kita memakan yang halal, menjauhi yang haram. Kita senantiasa beramal sunnah, meninggalkan bid'ah. Al-iqtisadu bis sunnah khairun minal katsir bil bid'ah. Kamu sedikit tapi sunnah itu lebih bagus daripada banyak tapi bid'ah. Banyak amalannya tapi bid'ah. Mendingan sedikit tapi sunnah daripada banyak atau bid'ah. Dari ciri-ciri orang yang sudah melakukan, yang sudah istiqomah, di antaranya adalah
al-iktsar min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Quran. Nah ini monggo ingkang dereng saged mulai latihan baca Quran. Entah dengan metode Iqra monggo, metode Abatasa monggo, metode Qiraati monggo, metode An-Nur monggo, atau metode yang tadi yang kemarin malam saya ikut belajar metode Mahabbah, belajar alibak tak dengan metode langsung masuk ke lagu a i u a i u. Nah itu langsung nanti sampai ya. Begitu sudah sampai selesai langsung masuk ke surat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ternyata belajar dari a i u a i u, atau alif namanya. Monggo, ini mulai memperbanyak membaca Quran. Syukur ketika membaca Quran, muhawalatu hifdhihi ma tayassara min, atau setelah membaca mulai menghafalkannya walaupun sedikit demi sedikit. Memang orang menghafal itu lebih susah daripada membaca. Tapi berbeda memang, untuk anak kecil lebih bisa menghafal daripada membaca. Maka yang sudah besar kita sudah bisa membaca, monggo mulai sedikit demi sedikit kemudian kita hafal. Setelah kita hafal maka dikatakan tentang hafalan yang kita miliki itu, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastakim. Al-Quran itu sebagai peringatan bagi seluruh penduduk alam, bagi orang yang ingin istiqomah di dalam beramal. Maka semakin dekat dengan Quran, semakin dapat mengistiqomahkan ibadah kita. Maka hampir pasti orang yang terbiasa membaca Quran, sholatnya insya Allah lebih baik daripada orang yang tidak bersentuhan dengan Quran. Yang sudah terbiasa dengan Quran, insya Allah sodakohnya lebih baik daripada orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Quran. Karena ketika dia membaca Quran pasti bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan wa yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas. Banyak ketemu dengan ayat-ayat infak. Ketika dia baca Quran pasti lebih banyak zikirnya daripada orang yang tidak pernah baca Quran. Karena baca Quran itu sendiri bagian daripada zikir kepada Allah. Ini kaitannya dengan membaca Quran, syukur bisa menghafalkannya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Quran ini akan memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus. Dan yang kedua, yubasysyirul mu'minin, akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, tentunya yang membaca Quran, yang mengerti artinya, yang mengerti tafsirnya. Alladzina ya'maluna sholihat, setelah dia membaca Quran tentunya mengerti amal baik, amal buruk, kemudian dia beramal yang baik. Anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Maka ayat ini biasanya kami baca ketika sholat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi seandainya ketika engkau melakukan keburukan, kamu sedang melakukan keburukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini dari surat Al-Isra yang kemudian terakhir, inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Orang yang istiqomah biasanya bertemankan orang yang soleh.
dibanding orang yang tidak pernah istiqomah di dalam ibadah. Mengapa? Li'anna sahbatal batilin wa ahlil ma'asi, karena kalau dia tetap berteman dengan orang-orang ahlul batil, ahlul maksiat, itu akan mudah menular kepada dia. Berarti dia tidak akan melakukan kebaikan. Karena disebutkan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu gampang nular. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti perangai temannya. Kalau temannya jelek, masih ikut jelek. Maka kalau orang baik itu pasti temannya juga orang-orang baik, karena dia tidak terpengaruh yang jelek-jelek, berarti memang temannya tidak yang jelek. Maka ketika kita melihat kok orang itu kok baik banget ya, orang itu kok temannya baik-baik, insya Allah orangnya baik. Maka sering kami sampaikan kepada remaja yang belum punya suami atau istri, anil mar'i latas al was'al qarinahu. Apalagi yang masih gunakan sistem pacaran. Dek, kamu pernah mencuri enggak? Ya enggak mungkin ngaku lah. Kamu pernah marah kepada bapak ibumu enggak? Enggak mungkin ngaku. Tanya saja temennya. Was'al qarinahu. Anil mar'i latas al was'al qarinahu. Tentang seseorang tuh jangan ditanya langsung. Tanya saja teman dekatnya. Tanya saja teman dekatnya. Jadi langsung saya pengen tahu itu bagaimana ya. Cari saja informasi kepada teman-temannya yang tiap hari bergaul dengan dia. Yang kedua juga kita bisa tahu dia itu orang baik atau orang jelek, temannya siapa, jelek atau buruk. Kalau temannya jelas-jelas jelek, jangan nganggap orang itu baik, itu tetap orang jelek. Maka lagi satu, temannya siapa, yang kedua yang ia lakukan itu apa, tanya temannya. Karena itu menjadi potret seseorang. Apalagi yang sering kita sampaikan tentang hukum the law of attraction, hukum tarik menarik. Orang baik itu mesti temannya orang baik. Orang jujur itu pasti bersatu dengan orang-orang jujur. Orang suka ngaji pasti bersatu dengan orang-orang ngaji. Orang dalanan perapatan ya suka di perapatan dalanan. Ini memang begitu. Ini tentang as-suhbah as-solihah li'anna suhbatal batilin wa ahlil ma'asi, karena sesungguhnya berteman dengan orang-orang ahli batil dan maksiat itu tetap akan menular. Maka orang-orang yang ahli ibadah tetap temannya juga ahli ibadah. Kemudian yang berikutnya, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirtu, istiqomahlah kalian, tetap berada di atas jalan yang benar sebagaimana perintahku. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat yang bersama kamu. Artinya teman itu sangat mempengaruhi. Maka teman Abu Bakar siapa? Rasulullah, orang baik. Maka Rasul amin, Rasul jujur, Abu Bakar pun namanya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Karena Rasulullah orangnya jujur, sebelum jadi nabi sudah gelarnya alamin, maka punya teman juga gelarnya As-Siddiq, yaitu orang yang senantiasa jujur benar. Niki tentang dengan siapa ia berkawan, bisa mengerti tentang sebetulnya dia itu siapa. Kemudian yang berikutnya tentang suhbah as-solihah. Bagaimana agar kita tetap istiqomah itu jalan terus. Triknya, tipsnya bagaimana? Yang pertama adalah mudawamatul ibadah bitawassut. Ibadah terus dilakukan walaupun sedikit demi sedikit. Jangan overload, nanti sebagaimana tadi kami sampaikan, sholat malam, usai isya sampai menjelang subuh. Ketika kita belum terbiasa, itu nanti paginya tidak bisa bangun. Paginya lagi tidak bisa istilaturahmi kalau itu urusan ibadah. Paginya juga tidak bisa birrul walidain. Kecuali orang-orang yang sudah top seperti
Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memang terbiasa sholat malam itu mulai dari habis isya, selesainya menjelang subuh, terus bisa mengkhatamkan Quran. Sisi lain saya kok bisa enggak ya? Kita kadang-kadang tenan enggak ini? Ya betul. Enggak usah Utsman bin Affan, anak saja hari ini, usia hari ini banyak yang menghafal Quran itu cukup dengan waktu 8 jam, sama dengan tidur kita 8 jam. Dengan bacaan yang hadir, yang agak cepat. Ya, agak cepat. Maka kalau kemarin ada sampel di Purbalingga itu, usai subuh dia setoran hafalan bil ghaib tanpa Quran, selesai menjelang duhur jam 11 itu masuk akal. Maka hari ini saja banyak seperti itu, apalagi zaman Utsman bin Affan, dan memang Utsman bin Affan paling terkenal bacaan Qur'annya, sehingga seluruh Al-Qur'an terbitan Madinah bertuliskan bi khat Utsmani. Yang memperbanyak Al-Qur'an pertama kali juga Utsman bin Affan, jumlahnya 10 Quran dibagi-bagi kepada sahabat Nabi yang mau berangkat ke luar negeri untuk diutus Rasulullah. Yang saat itu ketika Rasul ada belum dibukukan, ketika Rasul sudah tidak ada kemudian dibukukan, kemudian yang diutus-utus oleh sahabat-sahabat Nabi diutus oleh khalifah-khalifah, kemudian disertakan Al-Quran. Inilah yang sering kami sampaikan bahwa ketika guru mengajar itu disertai dengan buku ajar. Maka sahabat Nabi diutus ke negeri lain disertai buku ajarnya yaitu Quranul Karim. Jadi ada kurikulumnya. Ini tentang mudawamatul ibadah wa inqalla. Sedikit-sedikit tapi ajak. Itu lebih bagus. Maka yang kedua huduru majalis ilmi wa talabil ilmi. Yang kedua sebagaimana di depan, sering mendatangi majlis-majlis taklim, ikut belajar di dalamnya. Itu lebih istiqomah daripada orang yang sama sekali tidak pernah ngaji. Karena ia didampingi ilmu. Ketakutan dia bukan takutnya kepada ketua. Ketakutan dia bukan karena sebuah peraturan organisasi, regulasi, bukan. Ketakutan dia karena Allah. Kemudian dia ibadah karena derek tuntunan Rasulullah, bukan mengikuti cara sendiri. Sehingga selagi tentang huduru majalisil ilmi dan juga ikut belajar di situ bagian daripada trik untuk mengistiqomahkan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang nomor 3, takdimun nasihah, mendahulukan apabila kita dinasihati kemudian coba dilakukan. Ini persis orang sakit nggih. Orang sakit sudah akut, bingung cari obat, maka setiap ada orang nasihati pasti diikuti. Herbal wae, coba ini ikuti. Medis wae kayak gini ikuti. Tapi insya Allah suatu saat akan menemukan obat yang sesungguhnya. Betul. Tapi ketika dia, alah aku podo wingi, aku ya podo wingi aku mumet, ya malah nggak sembuh. Maka sekali lagi orang yang membutuhkan tuh siapa ada nasihat mesti dirungokke. Ketika didengarkan, kemudian yang kedua kemudian diikuti. Maka ad-dinun nasihah, agama ini penuh dengan nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, nasihat untuk Allah artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Wali rasulihi, dan untuk Rasulnya artinya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, agama penuh dengan nasihat. Apapun ada nilai-nilai nasihatnya. Kemudian yang keempatnya, muhasabatun nafsi, banyak introspeksi. Lah iya to ya, awake dhewe kok kepengin kaya mlebu swarga kaya para nabi para rasul. Jelas imane wi beda kelase. Mila masuk akal yang dikatakan sahabat ya Rasulullah, aku hari ini bisa mendampingimu di dunia. Tapi sebentar lagi, karena saat itu beliau kan sakit. Sebentar lagi bila aku meninggal, engkau di Firdaus. Sementara aku
Surga yang paling bawah. Itu pun ketika aku masuk surga. Wa illa ketika enggak. Ya Rasulullah, aku pengen jadi satu dengan engkau ya Rasulullah. Itu Sauban. Kalau yang tadi Robi. Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu ya Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menemanimu? Amalanku lain dengan engkau. Engkau seorang Nabiullah, aku pembantumu. Maka kata Nabi, betul memang begitu. Yang penting kamu bikat roti sujud, insya Allah kamu akan jadi satu dengan aku di surga. Kalau Abu Bakar kemarin sudah kami sampaikan hadisnya yang, ya Abu Bakrin, anta sahibi fil ghor. Ya Abu Bakar, engkau temanku di gua Thur. Wa anta ma'i fil jannah, dan kelak pun kamu akan bersamaku di surga. Nah pertanyaannya, kira-kira kita bisa seperti Sauban, Abu Bakar, atau Abdullah bin Rabi' Al-Ansari enggak ya? Aku mau menungso biasa, lahir yo jauh dari negeri-negeri para nabi. Kon maca Arab yo tidak sebaik para sahabat Nabi. Sahabat Nabi saja mengatakan, apa aku layak masuk surga ya Rasulullah? Apalagi kita Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ini bagian daripada usaha agar kita diklasifikasikan menjadi umat Nabi. Maka kita pun sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Besok kabeh umatku bakal mlebu swarga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk saja. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Napa enten ya Rasul orang yang tidak mau masuk surga? Rasul tidak menjawab ya atau tidak, hanya Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia bakal masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat padaku berarti dia enggan ingin masuk surga. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus optimis menjadi umat Nabi dan kelak akan di surga bersama Rasul. Ini menjadi, sekali lagi ini menjadi keinginan kita. Karena ini muhasabatun nafsi. Apakah kita bisa puasa Senin sebagaimana Rasulullah terus puasa Senin Kamis terus? Apakah kita bisa puasa Daud sebagai nama Nabi Daud terus? Apakah kita bisa berkorban sebenarnya korban Rasul? Rasul pernah korban 100 kambing ya. Korban 100 kambing, Nabi nyembelih jadi sampai 60, yang 40 yang nyembelih Ali bin Abi Thalib. Pendak tahun ini orang karuang apa meneh 100. Engkang baken monggo fattakullah mastata'tum, ibadahlah semaksimal mungkin. Mugi panjenengan diakoni, distempel, disamakan dengan para sahabat Nabi menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mekaten pengajian dalem menika pokoke optimis, ibadahnya ditenani, kemudian diistiqomahkan. Semoga betul-betul kita diijabahi keinginan kita untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.